kalau di red ketemu sama Masya sih juga sih. Dan Uranus. Mereka butuh yang bisa nahan 1v1 fight juga sama Masya sih. Cover cepat. Iya. Tuh, ya kan? Pasif mahal ya. Ini Heist-nya tumbang di early nih kok. Iya, ini Heist memang harus bisa diberikan pertingan gold yang banyak. Betul. Waktu juga untuk bisa melakukan farmingan, biar dia jauh lebih cepat. Wow. Fearless menyeramkan ya. Tapi sepertinya masih bisa diamankan ya sama seorang Max kali ini. Rasanya ada punya Retribution juga. Dan coba untuk menahan di area mid terlebih dahulu. Pergerakan dari Darren ini benar-benar mengganggu banget. Ya, Max masih bisa dapetin purple-nya. Sementara dari Max yang sudah terculik di awal, dia masih bisa untuk setidaknya mengimbangkan dari segi level sih. Atit loh Cimo. Atit, nah lihat nih mainin. Nah mainin render kayak gini nih nyebelin banget emang. Gak bisa digapai, kejauhan ya kan, damage-nya sakit. Mau dideketin di Brandon, serba salah tapi lihat di depan sana. Fearless mencoba kembalikan keadaan dan first blood akan coba didapatkan. Sudah, tapi ternyata setup dari KYY. Lihat berhasil mendapatkan 1. Direct down, membuat Bigetron Alpha berhasil mendapatkan 2 plus Turtle. Oh, tapi masih mau lebih kali ini dari seorang Sorizo-nya. Masih mencoba tarik ulur di area jungle. Yang dimana Val juga tidak mudah untuk menumbangkan Sorizo begitu saja. Bigetron Alpha masih bisa untuk men-secure objektif turtle-nya. Meskipun tadi Fearless tadi udah maju dengan Cochedo ya. Tapi dia nggak ngelepas shadow kill juga. Yes, dan satu yang pasti di bagian top lane-nya gold lane-nya. Wah. Ini recall yang dilakukan oleh Heist membuat Matt akan sangat-sangat kaya sekali dengan pertengahan gold yang sudah diambil oleh dia. Sama satu, kalau kita lihat Val ini kan roamernya menggunakan Masya. Tapi kalau dia tidak bisa mengganggu junglernya berarti kita anggap fail dong. Gagal Job di desk-nya. awal ya. Ya dong, job desk-nya itu nggak dilakukan dengan benar, betul tidak? Betul. Karena ini early game masih posisinya, ya kan? Jadi memang bukan mengcover seperti ini dong gameplay dari seorang Val. Nah, Val ini udah cukup sulit untuk masuk ke dalam juga. Val nggak bisa masalahnya. Jadi Val ini Raisa banget, serba salah. Oke, saya sampai tercengang tadi Aku ya. jadi mikir dulu ya. Sama loading bentar. Lebih susah dari UN tuh pertanyaannya. Dia mau nyelesain tugasnya ke dalam, tapi gue di take down nanti. Tapi giliran gue nggak nyelesain tugas gue ke dalam, Dia udah tumbang sekali lagi ya masalahnya kan, tadi di atas kan di turret. Nah, tapi kalau dia mau ke dalam lagi ke apa namanya ke Buset jungle dah. dari Bigetron Alpha, dia nanti tumbang. Tapi kalau dia nggak ke sana, dia salah juga. Serba salah jadi. Nah, kan serba salah, dilema kan, bingung Gak kan. salah, gak salah. Tapi kali ini Sorizo motongnya jauh kali ini. Sebenarnya dari area atasnya. Lihat. Sangun Cloud di tangan seorang Moreno kali ini. Mengikat ke arah 2 pemain. Tapi ada pentungan tentunya dari seorang Ki. Mengarah ke arah seorang Val. Ini Heist-nya nih yang kena pressure nih Heist-nya, lihat. Iya sih. Cecilian-nya kali ini dan Matt dapetin satu motor di depan sana. KYY masih berada di garis depan. Nama 16 tadi pop out dan bahkan lihat Wesker! Belum plus Mountain Wesker! Berhasil mendapatkan poin tambah tapi Retribution Israel. Max berhasil mendapatkan Retribution. Fearless, Hayabusa tanpa purple buff. Oh my god. Sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Iya. Betul. Sulit. Beda sama Link-nya. Beda Beda. sama Link. Link udah kayak apa tahu ya kalau kagak pakai purple buff udah kayak lumpuh. Menangis ya, lumpuh ya. Tapi Heist nih yang udah tumbang 2 kali. Ini kerugian banget. Dan Rebellion Zion bahkan mereka kehilangan turretnya di area atas juga kok. Ya tadi Jadi tuh Heist dia udah berupaya banget loh buat pecahin weakness point ya. Iya. Tapi di Wesker langsung. Langsung ya, itu damage-nya merasuk ke arah jiwa dari seorang Heist sendiri. Dan kali ini kita ngeliat dari item Corrosion Sight oleh seorang Heist. Yes, pastinya ada corrosion. Tapi Matt, dia punya Fury Hammer, ya Fury Hammer sih. Ya, Ngarah dan ke arah ke BOD BOD, lagi. betul. Yes. Masih dengan BOD-nya juga. Jadi sama-sama ini ya. Udahlah apa itu still leg plate, mereka gak butuh defense sama sekali, benar-benar fokus. Sorizo yang lebih respect, dia bikin still leg flat dan juga satu buah Enchanted Talisman. Karena dia tahu damage-nya ini ya. Dari Val dan juga Fearless bersama dengan Heist ini bukan kaleng-kaleng. Yang kita tahu Uranus sekarang harus buying time lagi, dapetin space untuk nambahin regennya. Ya betul banget. Ditambah lagi nampaknya di sana Sorizo mau coba memotong. Langsung ada clap didapatkan. Polistarman nggak mengikat Moreno. Di sisi sebaliknya malah Ivjan down. Val kami sama terlebih dalam lagi. Ada one cross of tank. Kali ini udah bisa naik ke atas. Dan nampaknya Heist tidak akan mengeluarkan itu ke seorang Sorizo. Hanya membuang-buang short kill bahkan Tyrant. Almost done. Sorizo, crossbow of tank belum keluar. Namanya setup KYY.
untuk mengusir satu buah orang di depan sana dan mendapatkan turret. Wih, oke. Oke. Ini keunggulan Gold yang terjauh ya. Iya, Sepanjang match yang kita lihat hari ini. baru hari pertama ya. Baru hari yang pertama Tapi kita melihat. kelihatan Bigetron Alpha lebih nyaman banget dengan draft komposisi seperti ini ya kok. Bener. Dimana setup teamfight-nya bisa dipegang sama seorang Ki, Max yang bisa ngunci dengan satu buah heavy spin, dan Sorizo jadi garda terdepan tadi kita lihat ya. Wow. Ya Sorizo dia udah dansa banget sih di bagian depan sana. Ya, dia Sorizo dan Sakuru. Waduh. Oke, tapi lihat di bottom lane masih baku hantam. Yang satu main piring, yang satu main tali. Sama-sama udah tebal. Tapi kalau lihat dari gameplay di menit ke-6 kali ini, Bigetron Alpha owning jauh dari segi gold, dari segi mapping. Objektif mereka dapetin 2, untuk turret 3, untuk turtle. Goldnya ini hampir berbeda 6.000. 6.000 benar ya. Makanya kita bilang tadi kan, kalau kita lihat di match-match yang sebelumnya, ini paling goldnya cuma selisih 1.000-2.000. Mereka masih ada tarik ulur, tapi ini tiap kali ada team fight yang dimainkan oleh Bigetron Alpha, mereka unggul. Dan posisinya Fearless sekarang juga pakainya Killing Spree. Bukan pakai emblem sawi ya, seperti seorang Max kali ini. Jadi dari segi farming memang ini akan agak sedikit terlambat dari Fearless. Tapi kali ini Heist mencoba untuk memecahkan itu dia Winners Point. Sorizo! Ditabrak balik tentunya Ionic Age dari seorang Sorizo. Tidak tumbang Sorizo. Itu tahu nggak namanya apa? Ter-outplay! Play. 2 versus 1, dapetin 1 dan gak tumbang. Ter-outplay nampaknya ada seorang one-one di sini. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka lagi mau dapetin di arah inner turret. Masih mau lebih memaksakan keadaan yang sepertinya kali ini bisa didapatkan oleh para pemain dari tim Bigetron Alpha. Lihat, ada Max di depan sana, nggak berasa namanya Blinding setup, berhasil mendapatkan 1. Follow dan damage speed, Dairon, where are you going? Follow up reward manipulation, tapi tidak bisa memberhentikan pergerakan dari seorang Swellow dan recall Moreno. Tas. To cornet kali ini dari sisi sebelah kanan dari seorang Moreno berhasil dikeluarkan. Iya. Dan ini kita ngelihat seberapa pedenya Bigetron Alpha di game yang kedua kali ini. Meskipun kita kayak agak deg-degan ya, wow. Bigetron mereka nggak ngambil battery, one-one-nya, mereka nggak ngambil Eve juga. Dilepaskan ke tangan Rebellion Zion, malah Bigetron mereka terlihat lebih efektif dengan komposisi draft seperti ini. Lebih pede. Lebih pede. Ya, dan juga player head to head by head and shoulders. Ada Max dan juga Fearless. Dari sisi GPM gak terlalu jauh berbeda. Ini lebih ke arah dari kedua pemain ini memang mereka cuma penyeimbang dari goldnya. Karena yang bakal main jauh lebih dalam lagi, ini ada datang dari gold lane. Swellow juga hero signature-nya dia loh. If ini hero signature-nya Swellow loh. Jangan lupakan itu loh. Iya, kita tahu di season sebelumnya Swellow kalau udah menggunakan If dia sangat-sangat kuat. Dan lihat, ketika dari seorang Val mau masuk ke dalam, langsung berubah di biru. Langsung di spray down ya kan. Tipis-tipis, biar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Sorizo selalu melakukan cutting. Coba tuh dapetin purple. Ketika seorang Fearless butuh banget purple, Sorizo ganggu di sana supaya distraction. Gak ada yang keluar. Keluar dapat dengan free. Malah Sorizo lebih enak lagi ya. Itu nge-cut minionnya bisa sekaligus nambahin passive region-nya. Dan Bigetron Alpha mereka mendapatkan lord mereka yang pertama tentunya. Dengan tanpa adanya Sorizo yang join team fight, ini Rebellion Zion benar-benar bisa dibilang mungkin di-distract kali ya. Karena mau tidak mau, mereka harus nge-stop Sorizo yang nggak pindah laning sama sekali nih. Oke. Tapi kali ini lihat nampaknya mereka belum bisa menembus nih, Pung. Ya, karena Sorizo-nya berulang kali dia selalu bisa cut minionnya. Dia masuk dalam base milik dari Rebellion Zion, jadi gak bisa keluar sama sekali. Dan mau gak mau 1 atau 2 hero ini harus pulang untuk mengusir Sorizo. Jangan sampai dia ada di sana dapetin 2 kan? minion, bener. Distraction itu yang membuat objektif demi objektif Bigetron Alpha ini bisa mereka dapatkan juga. Oke, dan bakal coba untuk memaksa menuju ke arah tengah Sorizo. Kalau dalam reward manipulation, Moreno depan sana Batman. Thunderclap telah dikeluarkan, Moreno down. Tapi depan sana lihat Weskernya berhasil menumbangkan Esmeralda. Kayak nggak mau mengeluarkan semuanya kali ini. Ternyata tidak berhasil mendapatkan Fab. Max dapetin high, berhasil terjepit, di follow up, dan down! Kali ini mereka kehilangan 2 playernya. Ini bencana. Sorizo masih mau lebih, jalankan Samula, looking for wipe out dan bahkan Bigetron Alpha akankah menjadi tim pertama yang memenangkan 2-0 dan is this real? Wow, 11 menit. Kurang bahkan 10 menit 46 detik. Bigetron Alpha yang kita kira senang dan nyaman banget bermain di area late game, dipatahkan di game kedua. 2-0 dipegang Bigetron
Alpha. Santuy, masih ada hari esok. Yes, Dream Rebel ini yes, bener. Iya, masih ada hari besok ya. Love you BTN, salam dari Aceh. Dan ini membuktikan Dots Bujet berhasil membawa angin segar dan bahkan membuat Biggestron berhasil mendapatkan kemenangan mereka yang pertama. Dan bahkan mereka nggak perlu tuh jadiin sesi Leondiara late game, nggak perlu. Uranus nggak perlu tinggi-tinggi banget sampai di mungkin di menit nanti 15-17. Sakit banget Uranusnya. Gak Gila tinggi, tapi sakit. Tapi masalahnya One-Man-nya juga nggak dapat space nih. Ya, dia buat menang farming. level. Ya, One-One kan? gak dapat space buat farming tadi, kena first blood di awal kan tadi. Heeh. Di awal harus tumbang, dia harus recall lagi kembali ke belakang. Planting goal gak bisa diambil tadi oleh Matt. Ini Iya. banyak banget tadi PR-nya tadi untuk Rebellion Sion. Sedangkan ya, 3 hero-nya mungkin terlihat kuat ya, One-One, Masha dan juga Yip. Heeh. Tapi Masha-nya gak fungsional di 5 menit pertama. Iya. Ya memang harus bisa mengganggu, tapi tadi gangguannya apa coba kalau kita lihat? Masih bisa farming aja tuh Akai. Iya, Bebas-bebas aja dia. karena nggak diganggu sama Masya. Karena gini, kalau Masha, roamer, ganggu yang tank, ubah